Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban untuk semuanya. Bersama Sharing with Hafid, dan ini adalah pembahasan tentang bagaimana memilih jurusan ketika kuliah. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang bakat atau potensi pada suatu siswa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana untuk memilih jurusan ketika ingin masuk perguruan tinggi, seperti itu. Sebelum saya melakukan pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan video update terbaru di video saya selanjutnya. Baiklah, tidak usah panjang lebar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih untuk memilih jurusan yang benar itu seperti apa. Dalam situasi seperti ini memang banyak sekali orang-orang yang masih belum paham bagaimana untuk memilih jurusan yang benar. Nah, untuk kali ini sangat cocok sekali untuk para siswa-siswi yang sedang duduk di kelas 12 SMA atau SMK. Banyak sekali para siswa dan siswi itu bingung dalam memilih jurusan. Oh, aku ini mau memilih jurusan apa ya? Oh, aku besok mau memilih jurusan ini aja. Oh, jurusan ini tuh hits, jadi kayaknya lebih enak deh. Mungkin aku ikut kamu aja lah daripada aku bingung gitu kan. Nah, misalnya kayak seperti itu adalah sebuah hal yang menurut saya bukan suatu hal yang tepat dalam memilih jurusan seperti itu. Nah, kenapa kok saya membuat video ini? Karena ketika saya membaca artikel, ketika saya membaca informasi di internet itu, kebanyakan orang Indonesia, kurang lebih 90% itu mereka itu salah dalam memilih jurusan. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu ketika sudah lulus kuliah atau dalam dunia pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi itu sebuah hal yang sangat disayangkan ketika kita tahu bahwa kita itu salah jurusan gitu. Kita tidak cocok dengan hal seperti itu dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, maka dari itu saya membuat video ini itu agar banyak anak-anak siswa dan siswi saat ini itu tidak salah dalam memilih jurusan. Oke? Baiklah, saya akan langsung saja untuk memberitahu tentang bagaimana cara memilih jurusan yang benar. Baiklah, yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah kita harus tahu goals-nya kita itu mau ngapain. Maksudnya itu goals-nya kita itu mau jadi apa. Nah, kita harus tahu cita-cita kita itu bagaimana. Kalau bisa disesuaikan dengan bakat atau potensi yang sudah kita punyai, seperti itu. Nah, ketika kita tahu goals atau mimpi kita atau cita-cita kita itu lebih mudah merangkai apa sih yang harus saya lakukan untuk kedepannya, seperti itu. Nah, jadi itu kita sudah tahu puncaknya. Ketika sudah tahu puncaknya itu akan lebih mudah untuk mengontrol sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi itu harus tahu goalsnya. Kita mau jadi apa, kita nanti setelah lulus kuliah itu mau ngapain, dan apa sih target pencapaian saya ketika saya sudah lulus kuliah. Nah, itu harus dipikirkan secara matang-matang sebelum memilih jurusan. Yang kedua itu adalah tentukan bakat atau potensi. Jadi maksudnya ketika kita sudah tahu bakat atau potensi itu tersebut, jadi kita bisa menyambungkan antara bakat atau potensi dengan dunia yang akan kita lakukan untuk masa depan kita, atau nggak gitu untuk pekerjaan yang mau kita lakukan atau target yang mau kita lakukan, seperti itu. Jadi otomatis itu jadi harus ada kesinambungan atau ada hubungannya antara dari goal sama potensi, seperti itu. Biar ketika pas waktu sudah lulus itu kita sudah paham, oh berarti ternyata itu saya harus seperti ini, seperti itu. Jadi harus berkesinambungan dan harus berhubungan antara bakat atau potensi dan dunia pekerjaan, seperti itu. Jadi misalnya gini, misalnya kita sudah paham, maksudnya oh ini sama ini ada hubungannya, A sama B ini ada hubungannya, seperti itu. Jadi ketika sudah ada hubungannya itu lebih mudah dalam mengatur
fase-fase yang akan kita lakukan sebelum mencapai target tersebut gitu. Kemudian itu yang ketiga adalah dalam memilih jurusan. Nah, setelah kita tahu yang pertama goalsnya, terus kemudian bakat atau potensi yang nyambung sama target tersebut, terus kemudian baru kita memilih jurusan. Nah, kenapa kok kita harus tahu target terlebih dahulu? Nah, ketika kita tahu jurusannya terlebih dahulu, akhirnya kita akan kebingungan atau kelabakan ketika kita sudah lulus kuliah, seperti itu. Misalnya gini, ada si A itu jurusannya tentang pendidikan ekonomi, tetapi ketika dia kerja, dia pekerjaannya di dunia marketing. Sebenarnya juga nyambung sih, tapi kan sebenarnya kalau ada embel-embel pendidikan, mereka harusnya jadi guru atau pengajar, seperti itu. Nah, maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus tahu yang pertama adalah targetnya terlebih dahulu, terus kemudian yang kedua disambungkan, maksudnya itu dihubungkan dengan bakat atau potensi yang kita punya, dan kemudian baru yang ketiga adalah memilih jurusan. Nah, ketika kita sudah tahu ketiganya, maka dari itu kita akan lebih mudah untuk dalam memilih jurusan, seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah tahu hal yang seperti itu, kita tidak akan ikut-ikut sama teman-teman kita sendiri, atau kayak gitu kita tidak numpang hits dan kita benar-benar kuliah gitu. Jadi ketika sudah tahu, ketika sudah mulai kuliah itu ada juga yang sudah stuck jalan, maksudnya itu sudah stop, jadi mereka nggak mau lanjut lagi karena tidak sesuai dengan jurusannya, seperti itu. Nah, maka dari itu juga disayangkan. Kita kan juga pengen membanggakan orang tua, jadi otomatis kalau bisa itu disesuaikan dengan goals atau target yang sudah kita punya agar tidak berhenti di tengah jalan, seperti itu. Oke, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya omongan saya masih belibet. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga infonya bermanfaat, semoga ilmunya juga bermanfaat. Jangan lupa untuk like jika Anda suka, jangan lupa untuk share jika Anda merasa bahwa info ini sangat bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya sehingga bisa mendukung channel saya lebih baik dan lebih berkembang. Dan jangan lupa kalau misalnya ada hal yang mau disampaikan, silakan untuk mengisi komen di kolom komentar yang ada di bawah, seperti itu. Oke lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.